memilih jenis seleksi yang akan kita lamar. Kemudian di sini ada tampilan aplikasi Verval Dapodik, yang mana di sini notifikasi merahnya ini data pendidikan tidak terdapat di Dapodik. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya ketika teman-teman melakukan pendaftaran, di sini banyak sekali teman-teman yang tidak bisa melakukan melanjutkan untuk pendaftaran. Ya, mana di sini ketika teman-teman masuk dalam tahap yang kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Ketika kita dipersilahkan untuk memilih jenis seleksinya, di sini ternyata kita nggak bisa ya. Meskipun di sini kita terdaftar di Dapodiknya adalah seperti ini, kita prioritas 3, 2 ataupun juga pelamar umum sudah terdeteksi untuk SD atau sekolahnya di mana, instansinya mana. Kemudian di sini ada tulisan yaitu data pendidikan Anda tidak terdaftar di Dapodik. Silahkan perbarui data aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemdikbudristek pada aplikasi Verval Dapodik. Nah, inilah merupakan suatu hal yang sangat fundamental sekali karena menjadi dasar penentuan untuk formasi yang kita pilih berdasarkan dari ijazah atau kualifikasi akademik atau serdik yang kita miliki ke depannya. Kira-kira bagaimanakah dua penyebab teman-teman yang tidak bisa mendaftar P3K Guru 2022 yang mana di sana mendapatkan notifikasi bahwa itu data pendidikan tidak terdaftar di Dapodik? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita harus mengetahui bahwa ketika teman-teman login atau berhasil membuat akun ya, kemudian login melanjutkan pendaftaran untuk di P3K Guru 2022, maka di sini akan ada berbagai macam dari link website yang nanti akan tersinkron ya, yaitu ketika kita masuk ke SSCASN maka akan tersinkronisasi dengan Dukcapil, sehingga ketika teman-teman tidak bisa mendaftar karena nicknya nggak ditemukan, ini adalah permasalahannya berarti di Dukcapilnya datanya belum sesuai itu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman membuat akun kemudian melanjutkan pendaftaran, ketika masuk dalam bagian tahap yang dua seperti ini teman, yaitu kita masuk pada bagian memilih jenis seleksi. Ketika kita dipersilahkan untuk memilih jenis seleksi yang akan kita lamar, kemudian di sini ada tampilan aplikasi Verval Dapodik, yang mana di sini notifikasi merahnya ini data pendidikan tidak terdapat di Dapodik. Ini adalah memang benar dikarenakan di sini ketika kita login akun SSCASN langsung akan tersinkronkan, yaitu antara Dapodik itu ijazahnya yang kita sematkan di sana apa, data riwayatnya yang kita isikan apa. Kemudian setelah teman-teman di sini kita itu memasukkan data ijazah Dapodik kan, di sini teman-teman melakukan verval ijazah. Tersinkronisasi dengan aplikasi info.gtk.kemdikbud.go.id verval ijazah. Nah, verval ijazah ini tersinkron dengan PDDikti, Pangkalan Pendidikan Tinggi ya. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini nanti akan ditentukan dari data Dapodik kita, apakah ijazah yang kita miliki kita upload di Dapodik itu sudah kita verval, kita verifikasi dan juga validasi ataukah belum. Kalau misalkan sudah tervalidasi bahwa itu ijazah kita, data-datanya benar, data kita di ijazah sesuai dengan data di Dukcapil dan juga di SSCASN dan juga sama dengan data di Dapodik, maka kita akan langsung bisa melanjutkan pendaftaran. Kalau misalkan kita dapat tampilan seperti ini, berarti kita ada masalah di sini. Ya, mana dari ijazah ini nanti, dari linearitas ijazah ini nanti teman-teman akan bisa dari ijazah yang kita miliki ini nanti kita atau jenis sertifikasinya ya, berdasarkan dari Permendikbud ini, maka kita akan bisa memilih formasi. Nah, misalkan ijazah saya adalah S1 PGSD, nanti saya formasinya yang bisa saya lamar inilah S1 PGSD. Kalau misalkan PAI ya PAI. Nah, kemudian dilihat dari yang linear ya. Kemudian lagi di sini akan tersinkron dari Dapodik dengan SIM PG P3K atau SIM pemetaan guru P3K ya. Tersinkronisasi dengan informasi dari Kemenpan RB. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mendapatkan notifikasi bahwa teman-teman di sini nggak bisa melanjutkan pendaftaran karena data pendidikannya ini nggak terdaftar ya, meskipun di sini kita sudah masuk di Dapodik, untuk data ijazahnya nggak terdaftar. Ini adalah ada permasalahan pada bagian verval ijazahnya. Silahkan teman-teman login ke info GTK dan benahi di sana ya. Atau teman-teman di sini langsung saja klik di sini ya. Teman-teman langsung klik di sini. Kalau misalkan ada permasalahan ini, kalian langsung klik di aplikasi Verval Dapodik ini. Video lengkapnya sudah saya berikan pada video sebelumnya. Nah, setelah sampai sini,
maka teman-teman nanti akan mendapatkan fakta bahwa teman-teman memang belum melakukan verbal atau verbal ijazahnya mengalami masalah. Ini adalah ada dua contoh dari kawan saya yang mendapatkan hal yang serupa ya. Nah, ketika teman-teman di sini mendapatkan yang seperti ini adalah misalkan prioritas 3, kemudian yang satunya tuh tadi ada pelamar umum ya. Itu terdeteksi ketika kita login ke bagian memilih jenis seleksi di SSCSN-nya. Di sini aplikasi verbal Dapodik-nya muncul. Data pendidikan kita itu enggak terdapat di Dapodik. Nah, kita dipersilakan untuk memperbaharuinya ya dengan melakukan validasi. Cara pertama adalah teman-teman klik di sini ya, lakukan verbal ijazah ini. Cara yang kedua, ini teman-teman silahkan masuk ke info GTK. Nah, contohnya ini teman-teman, yaitu salah satu contoh yang mana ada tampilan ketika memilih jenis seleksi di sini nggak bisa melanjutkan. Itu ternyata untuk verbal ijazahnya ini adalah masih dalam proses menunggu pemeriksaan ya. Jadi untuk status verbal ijazah yang sudah dilakukan dulu ini adalah masih menunggu proses pemeriksaan ini sampai sekarang ini. Dikarenakan apa kok lama? Dikarenakan di sini metode verbalnya ini upload. Meskipun dalam berbagai kasus yang saya temui dari kawan-kawan saya itu, meskipun di sini metode verbalnya upload, itu ada banyak juga ya yang di sini itu untuk verbalnya statusnya selesai. Bahkan sekarang sudah dikunci itu banyak sekali teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi penyebab yang pertama itu adalah verbal ijazahnya. Coba teman-teman lihat di info GTK. Apakah verbal ijazahnya di sini metodenya upload atau mungkin juga masih menunggu pemeriksaan? Dan saya yakin kalau misalkan status verbalnya di sini selesai, maka di sini nanti teman-teman akan bisa ya, nggak akan muncul notifikasi yang seperti ini. Kemudian untuk kasus yang kedua, setelah login ke SSCSN dan memilih jenis seleksi di aplikasi verbal Dapodik-nya, ini adalah ternyata teman kita itu di sini masih ada tampilan ini. Oh, ternyata belum melakukan verbal ijazah ya di info GTK. Nah, untuk tayangan ini, tampilan ini nanti akan sama ketika teman-teman klik di sini, aplikasi verbal Dapodik akan disampaikan ke sini. Kemudian ketika login ke info GTK pun juga akan ada tampilan yang seperti ini. Nah, setelah teman-teman klik tombol pojok kanan bawah di info GTK, ini akan ada tampilan seperti ini, bahwa kita ini belum melakukan verbal ijazah ya. Nah, kita belum melakukan verbal ijazah sehingga kita nggak bisa terbaca untuk data pendidikan kita pada Dapodik ini. Nah, untuk melanjutkannya di sini solusinya lagi kalau teman-teman mendapatkan hal yang seperti ini. Nah, ini di sini perlu kita cermati ya terkait tentang verbal ijazah ini, teman-teman. Nah, di sini verbal ijazah itu wajib untuk teman-teman pendaftar P3K guru untuk menentukan ijazah kita yang diakui oleh Kemdikbudristek dan juga sudah terdaftar di PD Dikti dengan formasi yang nanti akan kita lamar. Nah, di sini adalah untuk menjaga validitas data ya. Nah, berikutnya di sini pastikan untuk program studi kita ini terverifikasi ya sesuai dengan ijazah pada link tombol warna kuning. Nah, teman-teman silahkan klik di sini untuk melakukan verbal ijazah. Mulai dari yang pertama memilih perguruan tinggi, kemudian yang kedua memilih prodi, kemudian masukkan nomor ijazah. Kemudian dicek kalau ada ya kita masukkan gitu kan. Nah, di sini catatan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang seperti ini, nah ini verbal ijazah ini yang pertama wajib ya bagi semua guru yang bersangkutan. Ini dilakukan oleh guru yang bersangkutan, bukan oleh operator sekolah. Meskipun dalam berbagai kasus ini boleh dibantu ya oleh operator sekolah. Namun yang berwajib untuk menjaga data ini adalah teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua, ini yang sangat penting. Nah, untuk teman-teman lulusan setelah tahun 2002 ya, setelah lulusan tahun 2002, setelah kita lulus tahun 2002, ijazah kita itu pastikan ijazah kita itu terdaftar pada PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kalau misalkan di sekolah itu ya Dapodik lah ya. Kalau misalkan di kampus itu kan PD Dikti namanya. Ijazah kelulusan kita wajib terdaftar di PD Dikti kalau kita lulusnya itu adalah setelah tahun 2002. Nah, ini teman-teman. Kemudian di sini jika data tidak terdaftar pada PD Dikti, ini segera koordinasi dengan perguruan tinggi di mana ijazah itu diterbitkan. Jika teman-teman di sini di PD Dikti ini belum didaftarkan, maka teman-teman hubungi pihak kampus ya untuk didaftarkan supaya nanti teman-teman kalau sudah didaftarkan nanti bisa verbal ijazah ditemukan, nanti metode verbalnya menjadi API. Berikutnya nanti untuk notifikasi ini hilang dan kita bisa melanjutkan pendaftaran P3K. Kemudian untuk lulusan sebelum tahun 2002, maka teman-teman dapat menggunakan metode verbal dengan metode upload ya untuk berkas ijazahnya.
Nah ini teman-teman, ini adalah hal penting untuk kita semuanya. Itu adalah dua penyebab dan juga dua solusi yang teman-teman bisa lakukan ya untuk kita bisa melanjutkan pendaftaran. Bagi teman-teman yang mengalami kendala ini, silahkan segera saja untuk dituntaskan, dikarenakan pendaftaran waktunya sangat terbatas. Jangan sampai nanti karena kita itu terkendala dengan hal ini, akhirnya kita nggak bisa mendaftar ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya.